Jadi bukan dari buruh untuk buruh Ya, oleh buruh, Prof. ya, Tetapi belum. lebih banyak sebenarnya buruh ini hanya sebagai sapi perahnya aja. Baik, selamat sore. Selamat ketemu kembali dengan Prof. Faisal Santiago, Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur. Pada sore hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Profesor Dr. Abdullah Sulaiman SH.MH. Beliau adalah pengajar di program Doktor Hukum Universitas Borobudur. Selamat sore Prof. Abdullah. Selamat sore Prof. Faisal. Sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya yang berterima kasih Prof. Ya, Abdullah ya, di sela-sela kesibukannya ya, bisa mampirlah di ruang podcast ya, kita di Borobudur Hukum Channel. Prof. Abdullah, ya, diskusi kita pada sore hari ini banyak mahasiswa kita dalam menyusun disertasi gitu ya, ya, yang mengambil tema mengenai ketenaga kerjaan. ya, Tentu Prof. Abdullah yang selama ini juga berkecimpung dalam ketenaga kerjaan, baik sebagai narasumber, baik sebagai penulis. Saya ingin mendapat pencerahan dari Prof. Abdullah untuk kepada mahasiswa-mahasiswa kita dan masyarakat luas. Apa sih sebenarnya Prof itu yang dimaksud dengan hubungan ketenaga kerjaan? baik. Makasih Bapak Ketua Program S3 Hukum Dr. Borobudur. Sebelum saya masuk pertanyaan Prof, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Siap. Ya, S1 itu adalah hukum perburuan, S2 hukum perburuan, S3 hukum perburuan. Wah, Kemudian kebetulan disertasi karena di standar dipakai UI itu adalah kalau sudah pernah ambil orang Indonesia nggak boleh ngambil lagi temanya di oke, situ. siap. Jadilah disertasi saya masa lupa. Oke. Di dunia ini hanya dua manusia yang pernah disertasi upah buruh. 69 Kinan dari Inggris dan Abdullah Sulaiman dari Indonesia tahun 2003. Itu pun memakan waktu 10 tahun 2 bulan baru selesai. Oh, Ya. luar biasa. Baik, pertanyaan yang masuk yang hubungan ketenagakerjaan begini Prof. Sebelum saya masuk di situ sebenarnya sistem perburuan ini, maaf ini saya istilahkan perburuan lebih senang karena memang dipakai di ILO perburuan. Iya, betul. Indonesia ada kepentingan politik zaman Orde Baru Oke. mengistilahkan dengan hukum ketenagakerjaan kalau perburuan padahal zamannya Orde Baru itu sudah ada Kementerian Perburuan. Oke. Ya, baik. Jadi hukum perburuan sebenarnya saya masuk dulu dari alur berpikir deduktif. Oke. Deduktif bahwa ada pola-pola yang diterapkan dunia internasional. Oke. Jadi sistem perdagangan ini kita tidak bisa terpaku terhadap hanya aturan yang ada suatu negara, tapi karena sudah bagian dimonitoring dunia internasional. Baik. Nah, sistem perburuan itu di dunia itu adalah tidak membedakan antara namanya orang bekerja di publik ataupun bekerja di privat. Oke. Itu sama semua. Oke. Nah, lalu di negara maju Eropa dengan Amerika bagian posisinya tinggi adalah buruh. Oke. Di Amerika tidak bisa jadi presiden kalau bukan didukung oleh partai buruh. Eropa juga demikian, nggak bisa menjadi presiden Uni Eropa termasuk di negara Eropa lain. Kita contohkan saja lah Prancis termasuk Inggris di negara bersangkutan. Kalau ukuran gajinya itu harus lebih tinggi dari organisasi buruh daripada pejabat negara Oke. bersangkutan. Nah, untuk menjawab pertanyaan hubungan kerja bahwa yang kategori namanya hubungan kerja sebenarnya itu adalah ada aturan antara pemberi kerja dengan diberi kerja. Oke. Hubungan kerja dibentuknya di situ apakah bentuk perjanjian, apakah bentuk kontrak, apa itu betul peraturan daerah atau peraturan pemerintah ataukah undang-undang. Dan konstitusi kita sudah mengatur di situ. Nah, di undang-undang yang kita lahir itu adalah undang-undang dipaksa lahir karena memang gak ada yang lain. Jadi hubungan kerja hanya terjadi harmonisasi antar pengusaha dengan diberi kerja. Itulah hubungan kerja sebenarnya. Jadi hubungan kerja ini adalah adanya suatu hak dan kewajiban Betul. antara pekerja dengan pemberi kerja. Betul. Atau pengusaha. Betul. Ya. Nah, baik Prof. Jadi memang itulah yang menjadi
kondisi kerja di kita itu harus ada hubungan antara para pekerja Iya. dan para pemberi kerja. Iya. Nah, di Indonesia Prof sudah diatur dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Iya. Nah, bagaimana Prof Abdullah melihat undang-undang itu ya kepada tenaga kerja saat ini dan kepada para pengusaha saat ini, Prof? Sebenarnya undang-undang tersebut itu adalah Undang-Undang Nomor 13. Saya sebagai penulis disertasi pada waktu itu, jadi saya perkenalkan diri guru besar hukum perburuhan di Indonesia. Alhamdulillah masih ada 2, namanya Profesor Alusius Wiono dengan Ya. Abdullah Sulaiman. Itu guru saya tuh, Prof. Ah, iya, iya. Kebetulan pembimbing skripsi Betul, saya iya, iya. Pak Wiono itu, Iya, iya, Prof iya. Wiono. Iya, iya. Ya, Baik. silakan, Prof. Gini Pak, jadi di Indonesia ini sebelum lahir Undang-Undang 13 itu didahului dengan Undang 25 2000. Ya. Pada undang-undang itu nggak pernah berlaku. Baik. Lalu dilahami dengan Undang-Undang Nomor 69 maksud saya. Iya. Pada dibuat oleh masa Orde Baru. Nah, Undang-Undang Nomor 13 sebenarnya organisasi buruh itu tidak menerima lahirnya. Oke. Ya, maaf, saya kesempatan ini mengungkapkan bahwa tidak ada satupun orang buruh waktu diundang ke Undang-Undang 13 itu ada di DPR. Yang ada itu adalah pegawai Depnaker yang ada Jabodetabek yang mewakili misalnya seolah-olah pakaian warna putih, warna merah, warna coklat, apa sebagainya itu 100% itu pegawai Depnaker. Nggak ada satupun juga. Jadi tidak ada satupun dari organisasi Betul, tenaga kerja ya, nggak Prof? ada. Ya? sebenarnya. Oke. Ketika lahir itu undang-undang, banyak keluhan harus disempurnakan. Nah, ketika disempurnakan, memang pemerintah berusaha maksimal mungkin ingin memperbaiki. Saya mungkin kita dengar lain namanya Undang Cipta Kerja sekarang. Iya, baik. Undang-undang tersebut, kalangan buruh tidak menyetujui undang-undang ini. Bayangin aja, dulu ditantang gak setuju, gak mau, sekali ketika Undang Cipta Kerja buruh bersatu mempertahankan Undang-Undang 13 di sini. Dan berarti undang-undang ini sebenarnya undang-undang yang sangat menguntungkan kalangan pemberi pekerja ketimbang dengan yang bekerja. Sebenarnya begini, standar internasional itu apakah undang-undang itu nomor 13 apa sebagainya. Yang penting suatu undang-undang itu memang lahir dari bagian teori. Bagian teori antar pengusaha dengan diberi kerja buruh. Ada namanya teori bargaining, teori bargaining di situ. Jadi yang penting lahir dalam kesepakatan antara buruh dengan pengusaha yang bentuk peraturan perusahaan, bentuk perjanjian kerja, bentuk peraturan daerah dan sebagainya. Tidak ada masalah bagi buruh. Yang penting sudah disetujui oleh buruh, diinginkan oleh kalangan buruh dengan bersama dengan pengusaha. Di negara kita memang kita masih jauh karena konteksnya itu masih membedakan antara buruh publik, buruh privat. Oh, oke. Itu permasalahannya. Jadi jadi negara maju perlu sampaikannya Prof bahwa di Eropa dengan Amerika tugasnya seorang pengusaha itu hanya memberikan upah. Upah saja, yang lainnya tugas negara. Oke. Di Indonesia tidak, yang semuanya itu tugas Semuanya negara, buruh. diurus negara. Bukan, semuanya ditanggung oleh pengusaha. Iya. Pengusaha. Jadi lahirlah undang-undang kita kenal namanya undang-undang jam sostek, lahir namanya Astek dan sebagainya. Oke. Meskipun 100% dari gaji buruh dipotong dari situ, Oke. tapi dinikmati orangnya bukan buruh. Itu masalahnya, Prof. Itu masalah. Jadi bukan dari buruh untuk buruh Ya. oleh buruh, Prof. Ya, Tetapi belum. lebih banyak sebenarnya buruh ini hanya sebagai sapi perahnya aja kalau saya Belum, perhatikan, iya. Prof. Ya. Iya. Baik, Prof. Dengan lahirnya Undang-Undang 13 2003 itu sebenarnya kalau saya lihat inti atau tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk memberdayakan dan mendayagunakan Iya. ya tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Apakah memang sudah secara optimal dan manusiawi dalam Undang-Undang 13 2003 itu, Prof? Ada kurang tepat pengenaan di negara kita dengan istilah ketenagakerjaan. Ya. Sebenarnya zaman Orde Baru dan Orde Lama itu dikenal itu ada namanya pegawai tetap, Oke. pegawai kontrak, Mhm. pegawai percobaan, Iya. pegawai tidak tetap.
Iya. Nah, ketika lahir undang-undang ini, semuanya dijadikan PKWT, perjanjian, yang kategorikan itu outsourcing. Bukan itu maksudnya. Outsourcing sangat membantu Iya. sampai detik ini di Eropa dengan Amerika. Tapi PKWT itu adalah pekerjaan yang hanya diperuntukkan musiman, temporer. Kalau ada order mereka bekerja, kalau tidak ada, nah ini jadi bagi orang yang pakai kontrak itu adalah ada pekerjaan selesai bangunan udah selesai, Iya. kontrak di atas lagi. Namanya karyawan namanya tetap itu sama dengan statusnya dengan pegawai negeri. Iya. Ya, dia ada batas umur pensiun, dikasih kesejahteraan dan sebagainya. Nah, Iya. kita di Indonesia salah karpa memikirkan itu dari awalnya, itu yang masalahnya Prof. Oh, jadi belum terlihat lah sebenarnya untuk memberdayakan dan mendayagunakannya yang belum sesuai dengan amanah sebenarnya, Bro. Betul. Dengan adanya PKWT gitu ya, Iya. Prof, yang tidak Iya. apa yang kita harapkan. Iya. Prof, masih teringat di kita ya beberapa tahun belakangan itu para pekerja mempermasalahkan Iya. mengenai PKWT itu. Iya. Oh, kenapa PKWT ini harus dipertahankan? Kenapa PKWT ini harus selalu yang menjadi andalan bagi pemerintah? Bukan untuk bagaimana para tenaga kerja itu untuk menjadikan pegawai tetap Iya. di perusahaan di tempat dia bekerja. Bagaimana Prof memang melihat fenomena seperti itu? Saya melihat ini adalah perlu pemerintah dalam hal diwakili Kementerian Tenaga Kerja itu memposisikan dirinya bahwa dia adalah wakil pemerintah. Kita dikenal namanya tripartit. Iya. Bipartit. Iya. Nah, tripartit posisi pemerintah adalah melihat apa yang salah, apa yang tidak sesuai dengan aturan, di situ posisi pemerintah. Nah, karena saya belum selesai tadi Prof menyampaikan bahwa PKWT ini sebenarnya itu adalah hanya diperuntukkan untuk masalah temporer, pengajian temporer. Jadi di negara Cina justru yang kita banyak mendapatkan di Indonesia ini produk namanya industri rumahan. Itu justru dibuat oleh industri rumahan di sana. Nah, tidak perlu dengan formal. Jadi ini ya, saya pernah lihat beberapa negara bagian termasuk Wuhan yang kita ada masalah di sini masalah pandemi. Saya melihat sendiri. Jadi mereka bekerja rumahan ini, nah PKWT ini adalah kalau dia ingin ada order produksi dan pekerjaannya itu tidak mengambil dari tempat luar, diambil dari masyarakat di situ. Tidak perlu pakai formal. Mau pakai celana pendek, mau pakai biasa menyusui anak bagi ibu-ibu dengan perempuan, tidak ada masalah. Saya kebetulan pada waktu itu ada musim panas. Jadi banyak-banyak mereka pakai oblong, kapan dengan waktunya, salah. Nah, di negara kita menurut saya bahwa memang harus kita posisikan pada tempatnya begitu bahwa harus kembali. Saya sebenarnya mengharap banyak dari namanya Undang Cipta Kerja. Memang mudah-mudahan bersyukur saya selentingan ternyata Presiden kita berbaik hati mengajak kepada kalangan akademisi untuk memperbaiki, tapi alhamdulillah sampai detik ini belum ada yang mendekati saya minta masukan ya. Itu maksudnya harus yang diperbenahi. Iyalah. Nah, maksud saya di sini adalah apa yang bagus orde lama orde baru kita pertahankan. Apa yang kurang bagus untuk kompetisi sekarang dengan masa globalisasi dunia internasional, kita menyelesaikan gitu loh. Karena sistem perburuan ini Prof itu tidak berdiri sendiri. Berkaitan sistem pendidikan, berkaitan masalah ekonomi, berkaitan masalah perdagangan, berkaitan masalah kondisi daerah, berkaitan masalah kebijakan pemerintah, berkaitan masalah perdagangan, perdagangan dalam negeri, perdagangan di luar negeri. Nah itu tidak berdiri sendiri. Iya, tidak berdiri sendiri. Nah versi kita di Indonesia, kebijakan itu adalah dibuat pemerintah, ntar di belakangnya silakan kalangan buruh menyesuaikan, ya tidak bisa. Nah, ya susah Prof, kalau kita selalu berpegangan untuk menyesuaikan, tapi kalau menyelesaikan tidak menyelesaikan masalah itu jadi timbul masalah. Betul. Jadi selama ini banyak timbul masalah itu kita harus menyesuaikan. Ya. Baik Prof, tadi kan Prof mengatakan dalam disertasinya berbicara upah. Iya. Ya, memang ada masalah dengan upah di para buruh di Indonesia Prof?
banyak kali masalahnya tuh Nah, Prof. itulah. Orang Apa Medan bilang. masalahnya, Prof? Gini, pada kesempatan ini sebelum saya jawab itu Prof, bahwa saya berusaha menyumbangkan pikiran Kementerian Ketenagakerjaan. Disertasi sudah serahkan, alhamdulillah buku saya itu sudah mendapat hak cipta. Ya. Seurus meskipun lama di salah satu PTN yang ada di Indonesia. Lalu apa sih namanya di Depnaker ini buku tersebut dibedah tanpa mendatangkan pemiliknya. Jadi nah itulah baik. Nah kembali masalah upah bahwa gini Prof, bahwa penentuan masalah upah sebenarnya itu lagi-lagi saya yang dipergunakan dunia internasional itu tidak boleh diseragamkan. Tidak boleh diseragamkan antara setiap kota ke tingkat dua, antara tingkat provinsi yang kita kenal namanya UMR dulu, sekarang UMP. ya. Itu tidak tepat. Oke. Yang tepatnya Prof bahwa disesuaikan dengan kondisi perusahaan itu. Oh, kondisi dan kemampuan. Prof, Kemampuan itulah. Oke. Saya lanjutkan lagi Prof bahwa sejak krisis moneter sampai detik ini Iya. perusahaan yang selalu untung banyak itu melebihi yang lain ini adalah perusahaan otomotif dengan perbankan. Oke, oke. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu saya selalu menyampaikan bahwa harusnya perusahaan yang tersebut kedua ini ya harusnya dikasih gaji atau upah pada tenaga kerjanya itu adalah minimal 15 sampai 20 juta. Itu nggak rugi mereka sebenarnya. Luar biasa untungnya sebenarnya. Tapi karena ada aturan yang lemah, salah, diistilahkan di UMP, di situ dimanfaatkan kalangan pengusaha. Nah, harusnya pemerintah di sini tegas loh. Ini diperuntukkan UMP ini bukan untuk sejarah general. Jadi harus dilihat dari kondisi suatu perusahaan. Nah, perusahaan yang saya sampaikan tadi tentu ada di situ peran namanya akuntan publik melihat bahwa betul nggak dia posisinya begitu, dia mampu atau tidak. Saya kira itu, Prof. Tadi gini, Prof. Kalau perusahaan yang besar harusnya bisa lebih besar. Ya, Tapi bagaimana kalau perusahaan yang kecil, Prof? ya. Perusahaan yang kecil kan kalau sudah ada distandarkan, tentu harus mengikuti standar, Prof. Ya, betul. Artinya dia tidak akan mungkin di bawah standar, Prof. Gitu. Jadi ada dua sisi yang berbeda, Prof. Ya. Mungkin, Prof. Ya. Pemikiran pemerintah adalah bagaimana menyeragamkan, tetapi tidak menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan yang besar bagi tenaga kerjanya. Ya. Itu masalahnya, Prof. Ada kelemahan dimiliki oleh Depnaker sebagai pengawas. Iya. Jadi tidak mampu memberikan namanya subsidi silang. Oke. Iya. Perusahaan yang nggak mampu, apalagi namanya usaha PKWT dan sebagainya, disitulah perlu peran pemerintah. Oke. Ya, pemerintah dalam hal untuk memberikan nilai tambah karena dia nggak cukup. Oke. Taruhlah seperti sekarang ini kita kena krisis moneter, penyebabnya adalah pandemi yang diberikan oleh pemerintah positif. Sangat salut namanya tunjangan pemberian ini. Harusnya itu yang diberikan oleh taraf kalangan usaha. Usaha ini belum perusahaan. Usaha yang menengah ke bawah. Harusnya itu, Prof. Begini, Prof, ya. Ya. Alhamdulillah di ujung tahun 2020 Ya. pemerintah itu menggulirkan atau mensahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Di mana kalau kita bicara dari judulnya saja Undang-Undang Cipta Kerja, maka tersirat di pemikiran masyarakat adalah bagaimana undang-undang ini menciptakan lapangan pekerja bagi masyarakat Indonesia dengan cara memudahkan investasi masuk ke Indonesia, mereka membuka usaha, membuka pabrik, lalu menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang sifatnya padat karya. Bagaimana Prof Abdullah melihat hal seperti itu dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja kita nanti ke depan? Semula saya banyak mengharap Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa menyempurnakan kelemahan kekurangan Undang-Undang 13 sebenarnya. Tapi pada sisi lain kecewa karena saya termasuk mengetahui persis masalah ketenagakerjaan kasakusuk. Karena saya terus terang jadi Prof, enggak tahu ini tempat namanya digodok undang-undang ini di mana tempatnya dengan siapa melalui apa. Itu yang saya enggak tahu. Tiba-tiba lahirlah undang-undang itu. Itu. Oke. Kalau itu kan bicara proses lah, Prof. Tetapi kita bicara karena ini juga sudah diundangkan, sudah disahkan. Artinya ada satu pemikiran positif lah bagi pemerintah
bagaimana menciptakan lapangan pekerja Betul. kepada masyarakat. Karena kita ketahui ningkat 1% Ya. kegiatan ekonomi maka akan menciptakan 400 tenaga kerja baru Ya. ya bagi masyarakat Indonesia. Dari segi positifnya itu Prof Ya, ya. ya. Nah, sekarang ini kan apapun ceritanya sudah berjalan nih Prof Betul. ya. Tapi sayang ada masa pandemi yang Ya. belum efektifnya undang-undang tersebut. Nah, begini Prof. Selama ini banyak para pekerja ya dalam melakukan pekerjaannya di perusahaan itu Ya. tidak menggunakan yang namanya perjanjian kerja. Ya. Sehingga karena tidak membuat perjanjian kerja timbullah masalah antara pekerja dan perusahaan. Tetapi lebih banyak yang menjadi masalah adalah kerugian dan kelemahan bagi para pekerja. Ya. Nah, bagaimana Prof Abdullah melihat ini supaya bagaimana perjanjian kerja itu memang dilaksanakan oleh semua pekerja di seluruh Indonesia? Di ILO, International Trade Organization itu sudah diterapkan, dilaksanakan namanya teori bargaining oleh John Posum. Oke. Di situ dikatakan bahwa antara batas atas dan batas bawah kondisional itu adalah diserahkan kepada satu perusahaan negosiasi di situ. Nah, bagian posisi ini sini di negara kita permasalahannya tadi saya sampaikan Prof bahwa tidak ada posisi yang tepat antara pekerja tetap, pekerja tidak tetap, pekerja, PKWT dan sebagainya. Jadi bagaimana bisa membuat namanya bentuk perjanjian kerja? Nah, yang muncul adalah hanya orang-orang sebenarnya belum meraba-raba polanya di situ karena kebetulan punya profesi terbiasa dengan berlitigasi karena lingkungan organisasi itu hampir tidak punya. Tidak punya. Baik, jadi diperlukan di situ bagian intori tidak mengenal ada organisasinya nggak ada organisasinya. Saya sayangkan bahwa organisasi buruh ini nggak usah lah terlalu banyak. Yang penting bisa memberikan perlindungan hukum. Organisasi misalnya garmen tekstil, serikat buruh maksud saya, serikat buruh misalnya perbankan dengan moneter, serikat buruh masalah transportasi dengan otomatis terserah di situlah, silakanlah. Jadi barulah induknya itu serikat buruh Indonesia. Nah, perjanjian kalau mengarahkan dengan lahirnya perjanjian kerja itu hampir-hampir tidak terwujudkan. Perjanjian ini nggak bisa seragam, Prof. Jadi individu masuk satu PKWT apa perjanjian kerja itu nggak boleh sama betul dengan perjanjian kerja dilakukan oleh orang si C si D sebelumnya, nggak bisa. Jadi nggak boleh disamakan dengan bentuk perjanjian kerja seperti orang mau kontrak rumah, mau kontrak beli rumah. Berbeda, dia punya spesifikasi iya, sendiri. Betul nggak boleh. Itu kelemahan kesalahan. Prof, banyak kita mengenal istilah hubungan industri Pancasila. Iya. Apa sih sebenarnya maksudnya itu, Prof? Industrial Pancasila itu kan slogan yang dibuat oleh Orde Baru. Seolah-olah bahwa kalau sudah hubungan industrial, buruh ini sudah naik harkat martabatnya. Lalu jangan istilahkan buruh, kalau buruh itu identik perbudakan, kalau karyawan dan sebagainya. Tapi perlakuannya itu adalah jauh lebih jelek. Nah saya mau sampaikan gini Prof bahwa ILO itu kan International Labour Organization labor itu. Jadi memang sudah buruh. Sudah dan kita sudah baru, udah lama sudah ada dulu. Bahkan Kementerian Perburuan namanya Dr. Teja Kusuma ya memang kebetulan doktor Amerika perburuan, dialah ditunjuk menjadi Menteri Perburuan zaman Orde Lama. Dan dalam pengaturan pemberian masalah ketenagakerjaan jauh lebih bagus periode itu bila dibandingkan setelahnya gitu. Oke, Prof. Baik, Prof. Terakhir nih, Prof. Ya, Prof. Ya. Apa harapan seorang Prof Abdullah sebagai yang banyak menulis tentang ketenaga kerjaan terhadap atau perkembangan tenaga kerja di Indonesia? Harapannya Prof Abdullah seperti apa? Pertama dulu sebelum jauh itu saya mengalami kekecewaan dalam membuat buku. Jadi buku yang sebenarnya teredar itu hanya 3.
bila dibandingkan dengan 25. Karena buku cetak pertama sudah buat tiba-tiba diciplak di kampus kami di Salemo pada waktu itu, mulai situ di situ daun saya. Lalu pengharapan adalah tidak terlalu susah sebenarnya, Prof. Pengharapan hubungan dibandingkan dengan sekarang. Ini yang terjadi ini di negara lain sudah lakukan pula. Sudah laksanakan pula. Oke. Sudah dibuat aturan pula. Jadi dalam aturan itu, Prof, ada namanya kontraktual, ada namanya kebiasaan, ada namanya posisi biasa. Jadi kita lihat di kontraktor sudah ada di konstitusi. Oke. Sudah bagus lumayan. Itu terus terang aja, Prof, bahwa pasal 28 itu hasil perjogan kami, dan saya mengharapkan dulu bahwa ketua MPR pada waktu itu zamannya namanya Amin Rais, bahwa ingin lengkapi pasal 27 ayat 2, bukan saja setiap pekerja memberikan pekerjaan hidupan yang layak, tapi adalah diberikan kesejahteraan. Nah, meskipun bilang terwujud, tapi lahirlah pasal 8 A, B, C dan sebagainya. Yang kedua, Prof, itu ada namanya kondisi namanya hukum biasa. Jadi harusnya undang-undang. Saya mengharapkan adalah sebaiknya dibentuk dalam bentuk undang-undang. Karena standar internasional itu adalah standarnya adalah harus undang-undang. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa Ligitan Sipadan lepas negeri kita ini karena itu adalah tidak ada undang-undangnya. Lepas nama Timur Leste karena tidak diatur undang-undang. Jadi masa depan, ke depan apapun juga kita pakai standar nasional. Jadi ada kontraktual itu semuanya berdasarkan dengan undang-undang, undang-undang di atas, undang-undang biasa, undang-undang pelengkap. Saya kira itu harus diharapkan, harapan pembuat undang-undang legislatif ini melahirkan satu undang-undang yang betul-betul memikirkan negara dengan masyarakat. Saya tidak setuju juga namanya istilah pro kontra. Itu subjektivitas. Jadi berpihak kepada negara dengan rakyat dan masyarakat sudah selesai. Nah, itu, Prof. Jadi tetap sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45 adalah melindungi warga negara, memberi pekerjaan, kesehatan, pendidikan adalah tanggung jawab negara. Nah, baik, terima kasih teman-teman semua yang pada sore hari kita bisa berdiskusi dengan Prof. Abdullah mengenai ketenaga kerjaan. Mudah-mudahan diskusi kita pada sore ini banyak manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu dalam obrolan santai di Borobudur Hukum Channel depan, dan tetap sehat dan tetap semangat. Salam.